Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semangat pagi ini kelas 5? Hai kelas 5. Semangat pagi. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat, ya. Semangat belajar untuk hari ini. Selamat bertemu kembali bersama Ibu di hari Senin yang sangat cerah ini bersama kelas 5. Baik, alangkah baiknya supaya hari ini kita mendapatkan keberkahan ilmu dan kebahagiaan, marilah kita mulai pagi ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Yang memimpin doa pagi ini siapa? Raka, baik, silakan maju ke depan Raka. Silakan Raka. Duduk siap. Baca doa. Selanjutnya, sebagai seorang pelajar, sebelum kita belajar, selain berdoa, alangkah baiknya kita juga menanamkan rasa cinta tanah air terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya, bagaimana caranya sebagai pelajar untuk menanamkan cinta tanah air? Apakah kita harus ikut berperang seperti para pahlawan kita terdahulu? Tidak, ya. Kita bisa menanamkan cinta tanah air terhadap Indonesia dengan menyanyikan lagu wajib nasional sebelum pembelajaran dimulai, ya. Baik, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Pagi ini kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Garuda Pancasila. Silahkan semuanya berdiri. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siswa kelas 5 yang hadir pagi ini. Bagi yang disebutkan namanya, tolong angkat tangan dengan menyebutkan hadir ya. Yang pertama, Alvina. Bagus, Alvina hadir. Yang kedua, Dimas. Bagus, Dimas hadir.
Yang ketiga, Angga. Hadir, bagus. Yang selanjutnya Ajis. Tes dulu. Clap. 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 Boom. 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 Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Snap. Yeay. Yang dapat angkat tangan. Ibu juga tidak dapat. Tepuk tangan untuk yang dapat. Ya, karena sudah semangat, silakan kalian siapkan alat tulisnya mata pelajaran IPA. Yuk, dikeluarkan bukunya. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau menanyakan dulu materi yang sebelumnya. Masih ingat tidak dengan materi satuan-satuan ekosistem? Masih. Materi satuan-satuan ekosistem, lagunya masih ingat? Masih. Ya, coba. Gak pakai musik. Mari menyanyikan lagu satuan-satuan ekosistem. Satu-satu. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan menayangkan dulu sebuah video yang akan kalian tonton. Ya, videonya tayang, silakan diperhatikan dengan bersama. Hai, aku Niki, seekor penguin. Aku akan menunjukkan dan menanyakan. Hanya ikuti aku. Siapa yang mau bertanya tentang video ini? Angkat tangan. Selain Rahayu ada lagi? Ayo angkat tangan. Ada lagi? Tidak? Oke, Rahayu saja. Baik, Rahayu, apa yang mau ditanyakan? Apakah setiap hewan makannya harus berurutan? Apakah setiap hewan makannya harus berurutan? Tadi Rahayu lihat dari video makannya berurutan. Ada panah-panahnya seperti itu maksudnya? Oh iya, Senaya. Oke, apakah setiap hewan makannya harus selalu berurutan? Nanti kita akan bahas secara bersama-sama di dalam materi pelajaran. Jawabannya apa? Jawabannya iya, harus selalu berurutan. Itu kaitannya dengan komponen-komponen dalam ekosistem. Ya, sebelum mempelajari materi, kita harus mempunyai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, apa yang harus kita capai? Apa yang harus kita bisa dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang rantai makanan. Nanti kalian setelah belajar ini, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara produsen, konsumen, dan pengurai dalam rantai makanan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat rantai makanan dengan tepat. Ketiga tujuan pembelajaran ini siap untuk dilaksanakan? Ya! Tapi sebelumnya kita diskusi terlebih dahulu. Dari manakah kita mendapatkan energi? Dari mana? Dari makan. Siapa yang pagi ini sudah sarapan, sudah makan, angkat tangan. Semuanya sudah sarapan? Sudah, bagus. Ajis, pagi ini sarapan apa? Telur, bagus. Telur termasuk ke dalam protein. Rahayu, makan apa pagi ini? Nasi goreng. Kalau nasi termasuk ke dalam apa, anak-anak? Jenis makanan apa? Karbohidrat. Kalau manusia makan nasi dan juga telur, apakah hewan juga makan? Makan? Hewan makannya apa? Hewan makannya apa? Sebutkan contoh hewan dan makanannya, angkat tangan. Naya, ya apa? Kelinci makan wortel, bagus. Yang lainnya apa lagi? Kakak?
J-double-O-D-J. Tepuk tangan untuk kelas 5. Ya, lanjut. Ayo belajar tentang apa? Rantai makanan. Berkaitan dengan yang tadi Rahayu tanyakan, Bu, hewan makannya harus berurutan. Ya, harus berurutan maksudnya seperti apa, Rahayu? Kita bahas dalam makan dan dimakan. Ada yang makan, ada yang dimakan. Yang makannya singa, yang dimakannya daging. Yang makannya jerapah, yang dimakannya rumput. Yang makannya gajah, yang dimakannya apa gajah makannya? Buah-buahan bisa. Ya, oke. Yang makannya Dimas, yang dimakannya apa? Nasi. Ya, Dimas makan nasi, bukan makan rumput. Oke. Siap belajar ini? Siap. Ya, pembahasan selanjutnya. Makan dalam rantai makanan. Ini. Rantai makanan ini adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Untuk mendapatkan apa tujuannya? Mendapatkan energi. Ingat bahwa rantai makanan apa dibaca bersama-sama? Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem untuk mendapatkan energi. Ya, ini ya sekaligus untuk mendapatkan energi. Contoh rantai makanan sederhana. Ini yang ditanyakan tadi oleh Rahayu. Hewan makannya berurutan. Maksudnya seperti ini Rahayu berurutannya. Contoh rantai makanan sederhana. Dimulai dari apa? Rumput nanti dimakan oleh apa? Kelinci ini dimakan oleh ular dimakan oleh elang dan akhirnya akan diuraikan oleh pengurai. Seperti contoh, ibu mempunyai sebuah ekosistem rantai makanan sawah. Ini adalah namanya diorama rantai makanan ya. Contoh 3D dalam diorama rantai makanan. Rantai makanan seperti yang kalian sudah ketahui bahwa ekosistem itu ada 2 jenis ya. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau sawah termasuk ekosistem apa? Sawah buatan, betul Lutfi ya. Nah, di sini contoh ekosistemnya ini ada tanaman apa? Padi. Padi di sini dimakan oleh apa? Kelihatan tidak? Dimakan oleh belalang, betul. Dari belalang ini dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang. Jadi secara singkatnya seperti ini ya. Komponen-komponen dalam ekosistem secara singkatnya seperti ini. Yang pertama adalah produsen. Produsen ini adalah jenis makhluk hidup apa? Betul, Lutfi, tumbuhan. Nah, nanti produsen ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 jenis hewannya adalah hewan apa? Pemakan tumbuhan? Herbivora, betul Dimas. Nanti konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen 2. Nah, dari konsumen 2 ini akan dimakan oleh konsumen 3. Konsumen 3 atau konsumen puncak, dan terakhir akan diuraikan oleh dekomposisi. Nah, inilah komponen-komponen dalam ekosistem. Sapu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mendengar, melihat, mengingat, Are you ready? Kalau sudah ready, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompoknya sudah Ibu bagi di pembelajaran sebelumnya, sudah disesuaikan dengan kompetensi kalian masing-masing. Ya, kelompoknya adalah di sana ada kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3.
Silahkan memberikan nama kelompok kalian sesuai dengan nama hewan yang kalian sukai. Siap, sok, silahkan. Bagaimana kelompok 1 sudah ada nama kelompoknya? Sudah. Nama kelompoknya apa? Macan putih. Kelompok 2, kelompoknya? Kelompok gurita, si kaki banyak ya, tentakel. Supaya apa? Supaya nanti mengerjakannya cepat ya, gurita banyak tangannya. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok kelinci imut-imut, karena memang kelompok 3 imut-imut ya, kelompok kelinci rabbit. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, oke, nama kelompoknya sudah terbentuk ya, anggota kelompoknya sudah ada. Sekarang waktunya LKPD. Kelinci karena wortel jadi oranye. Ya. Ini adalah macan putih karena macan ada di hutan, warna hijau ya, kebetulan ada warna hijaunya. Pas sekali. Dan ini adalah gurita. Gurita karena ada di laut, warnanya biru. Nih. Ini LKPD-nya. Nah, LKPD-nya adalah tentang rantai makanan. Ya, perhatikan ke depan. Ibu akan memberitahu langkah-langkah mengerjakan LKPD-nya. Sudah, oke, dilihat LKPD-nya secara bersama-sama. Di situ, Ibu sudah memberikan suatu LKPD tentang ekosistem hutan. Ya, di mana di sini Ibu sudah menyediakan jenis hewan dan tumbuhan yang nantinya akan kalian buat sebuah rantai makanan. Bisa dicoba? Yes! Oke, silakan mengerjakan. Waktu pengerjaannya adalah 20 menit. Ya, waktunya dimulai dari sekarang. Dibaca dulu permasalahannya, kemudian ditentukan apa saja yang harus diisi. Ini pertanyaannya ya, dipahami. Jangan lupa identitas juga ya, nama kelompok disertakan, dituliskan di LKPD. Anggotanya siapa saja boleh dituliskan. Pertanyaannya ini ya. Hewan dan tumbuhannya sudah Ibu sediakan di sini. Ini pertanyaannya. Hewan dan tumbuhannya sudah Ibu tuliskan di sini dan ini pertanyaannya. Ya. Iya. Di kertas yang kosong. Ini hewan dan tumbuhannya sudah Ibu sediakan di sini. Silahkan kalian mengisi. Ya, boleh. Ditulis dulu di situ supaya rapi, boleh. Di sini jenis hewannya kan banyak ya. Boleh disesuaikan. Nanti yang makan tumbuhan tersebut apa, konsumen 1 apa, konsumen 2 apa, konsumen 3 apa, kemudian pengurai. Disesuaikan dengan urutan komponen dalam ekosistem. Ya. Iya, nanti tinggal dipresentasikan ya. Kelompok apa gurita? Nah, ya. Maira. Coba lihat. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oh, sudah selesai. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Duduk yang rapi.
sekarang waktunya presentasi kelompok. Ibu mempunyai suatu putaran pin. Nanti kita akan pilih siapa yang akan presentasi ke depan pertama. 1, 2, 3. Jeng, siapa yang kelompok pertama yang ke depan adalah kelompok macan putih. Silakan di kelompok macan putih ke depan. Ya, semuanya. Ketua kelompoknya sebelah sini di pinggir ibu dan yang lainnya berjajar ke sebelah sana. Sambil diperlihatkan hasilnya, dipegang, dibantu. Ya, kelompok pertama macan putih akan mempresentasikan suatu permasalahan di ekosistem hutan yang sudah ibu sediakan. Pertanyaan tersebut adalah ada berbagai jenis hewan dan berbagai jenis tumbuhan. Permasalahannya adalah bagaimana bisa mereka makan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Maka kalian harus membuat satu buah apa? Rantai makanan. Silahkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok macan putih. 1. Raka. 2. Adit. 3. Ban. 4. Putih. 5. Enggak. Ya, selanjutnya kelompok macan putih akan mempresentasikan rantai makanan. Apa saja rantai makanannya? Silakan sebutkan. Rumput, Sebagai apa? Ya. Kelinci konsumen 1, rusa konsumen 2, singa konsumen 3 atau puncak, dan dekomposer. Terakhir dekomposer. Bagaimana jawaban macan putih, betul atau tidak? Betul. Bisa digunakan sebagai rantai makanan, bisa? AJIB. Tepuk tangan untuk kelompok macan putih. Terima kasih. Silahkan kelompok kelinci ke depan. Kami ingin mempresentasikan rantai makanan. Produsen rumput, konsumen 1 rusa, konsumen 2 serigala, konsumen 3 atau puncak beruang, dekomposer jamur. Bagaimana? Apakah jawaban dari kelompok kelinci betul? Betul. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok kelinci? Naya, mau mengomentari bagaimana? Hasil karyanya sudah bagus. JOODJ. Tepuk tangan untuk kelompok kelinci. Ya, terima kasih. Ya. Silahkan ke depan kelompok gurita. Kami akan mempresentasikan hasil rantai makanan dari kelompok kami. Ya, diperlihatkan gambarnya. Sok. Ada apa saja? Produsen rumput, konsumen 1 kelinci, konsumen 2 ular, konsumen 3 atau puncak serigala, dan pengurai atau dekomposer jamur. Ya, bagaimana? Betul tidak rantai makanannya? Betul. Bagus rantai makanannya? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok gurita. Terima kasih kelompok gurita. Silakan hasil LKPD-nya disimpan di meja depan untuk apa? Nanti kita pajang hasil karya siswa kelas 5. Silakan disimpan sebelah sana. Kelompok gurita silakan disimpan sebelah sana. Ya, terima kasih. Hasil karya kalian untuk memecahkan suatu permasalahan di ekosistem hutan sudah terselesaikan dengan membuat satu buah rantai makanan. Hasil kalian sangat bagus sekali, luar biasa. AJIB. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dengan demikian dari hasil karya siswa yang tadi kalian buat bahwa kalian sudah mengerti dan paham tentang komponen-komponen dalam ekosistem. Untuk lebih memahaminya, dari kalian ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini?
Siapa angkat tangan? Oke, silahkan angkat tangan. Kesimpulannya bagaimana? Ini belajar tentang rantai makanan dengan teman-temannya. Ya, belajar tentang rantai makanan. Di mana rantai makanan itu adalah apa? Adalah peristiwa makan dan dimakan. Kemudian komponennya ada apa saja? Ada produsen sebagai tumbuhan, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 atau puncak, dan dekomposer yang menguraikan bakteri, jamur, dan cacing tanah. Luar biasa, tepuk tangan untuk teman kita. Teman kita yang bernama Naya sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ibu kuatkan kembali, Ibu simpulkan kembali bahwa materi yang kita pelajari dalam harmoni ekosistem kali ini adalah tentang makan dan dimakan. Ada yang makan, ada yang dimakan. Melalui peristiwa apa? Rantai makanan. Rantai makanan itu adalah perpindahan energi ya melalui peristiwa makan dan dimakan. Dan komponennya atau urutannya yang tadi Ayu tanyakan bahwa urutan dalam komponen ekosistem yang pertama adalah produsen. Produsen makhluk hidupnya apa? Tumbuhan. Nanti produsen akan dimakan oleh konsumen 1. Konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3. Lalu konsumen 3 masih bisa makan tidak? Tidak. Karena konsumen 3 sudah termasuk dalam konsumen puncak. Kemana konsumen 3? Nantinya akan diuraikan oleh apa? Komposer. Apa saja dekomposer? Nah, oke. Di pertemuan selanjutnya kalian masih harus mengingat tentang rantai makanan. Setelah rantai makanan, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, selanjutnya di akhir pembelajaran ini Ibu mau meminta refleksi dari kalian. Ibu mempunyai 4 emoji di sini. Ada emoji senang, bahagia, membosankan, dan sedih. Ya, kira-kira emoji apa yang kalian miliki dalam pembelajaran hari ini? Nanti Ibu berikan sebuah kertas kecil. Kertas kecil ini diisi oleh nama kalian. Nanti nama kalian tempelkan di emoji yang kalian pilih. Bisa? Ya, diisi. Silahkan tempelkan. Boleh tempelkan. Rahayu memilih bahagia. Ismayani memilih bahagia. Wah, pelan-pelan, pelan-pelan. Semuanya menumpuk di situ. Lutfi, memilih apa Lutfi? Senang. Ya, oke. Terima kasih yang sudah merefleksikan hasil pembelajaran kali ini. Dilihat ada 4 emoji, senang, bahagia, membosankan, dan sedih. Ternyata hampir semuanya memilih emoji apa? Bahagia. Dan Lutfi memilih emoji senang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kali ini adalah menyenangkan dan bahagia. Betul tidak? Mau belajar lagi sama Ibu? Mau? Kenapa mau belajar lagi sama Ibu? Seru, terima kasih. Ibu bisa belajar seperti ini karena melihat raut wajah kalian yang semangat dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Tepuk fokus. Pagi, pagi, pagi-pagi, siang, sore, malam. Malam waktunya tidur. Terima kasih kalian sudah fokus sampai akhir. Terima kasih kalian sudah memperhatikan pembelajaran dari Ibu dengan seksama. Terima kasih kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Terima kasih lagi Ibu ucapkan kalian sudah senang dan bahagia belajar bersama Ibu. Untuk itu, karena kita nanti masih ada pembelajaran, maka kita tutup saja pembelajaran IPA ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih untuk pembelajaran IPA kali ini. Nanti dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.